Tentu Anda pernah mendengar kalau mendengkur atau ngorok saat tidur dikaitkan dengan kondisi seseorang yang lelah akibat seharian beraktivitas. Mendengkur saat tidur bukan hanya mengganggu orang di sekitar saja, tapi tahukah Anda kalau mendengkur bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada tubuh? Lantas, faktor resiko apa saja yang membuat seseorang mendengkur saat tidur dan bagaimana pencegahannya? Dokter spesialis penyakit dalam Yongki Warigit akan memaparkannya secara paripurna untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Apa yang menyebabkan orang nih saat tertidur dia mendengkur atau ngorok? Jadi gini ya, tadi saya sebutkan bahwa aliran udara itu melalui mulut, melalui hidung dan tenggorokan. Nah, apabila ada permasalahan ya, baik itu penyempitan ya atau kelainan di seputar mulut atau seputar hidung ya, adanya masalah deviasi septum dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan sumbatan. Nah, sumbatan inilah yang menyebabkan aliran udara yang harusnya masuk nih, dia akan tertahan ya, menimbulkan tekanan yang tinggi. Nah, tekanan yang tinggi itu akan mengakibatkan getaran suara. Nah, getaran suara itu akan mengakibatkan suara mendengkur atau ngorok itu. Pada beberapa kasus, mendengkur adalah hal yang normal, meskipun juga bisa disebabkan oleh penyakit yang berbahaya. Salah satunya adalah sleep apnea. Yang ini adalah sering sekali terjadi pada orang-orang parubaya atau lanjut usia yang berusia di atas 50 tahun. Tanpa disadari, banyak orang yang mendengkur saat tidur bukan hanya mengganggu kenyamanan orang di sekitar, tapi juga dapat membuat kualitas tidur menjadi berkurang. Lantas apa yang menyebabkan seseorang mendengkur saat tidur? Tidur adalah hal alamiah yang dialami oleh setiap manusia. Dan tentunya kalau manusia ini mengalami gangguan tidur seperti kurang tidur ya, akan mengganggu dan akan mengakibatkan banyak masalah seputar penyakit. Jika kita tidur, tentunya ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah saat kita tidur, tubuh akan mengembalikan energi yang hilang. Yang kedua, sangat penting adalah tubuh akan melakukan detoksifikasi atau membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang berikutnya, fungsi yang penting juga adalah tubuh melakukan regenerasi sel-sel, membantu perbaikan sel-sel dan mengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Sehingga kita tahu dari beberapa hal tadi sangat penting fungsi daripada tidur ini. Banyak juga hal-hal yang terkait dengan siklus alamiah tubuh kita ya, terutama terkait juga dengan bioritmik ya atau irama sirkadian ya, di mana tubuh kita ketika kita sudah merasakan lelah, tubuh kita memerlukan tidur. Nah, jika tadi dikatakan, jika kurang waktu tidurnya tentunya akan mengakibatkan gangguan-gangguan kesehatan. Dan ada 4 tahapan ketika kita tidur. Ya. Tahap pertama atau non-rapid eye movement, di mana tahap dari terjaga menuju ke tidur. Nah, ini otot-otot mulai rileks nih, ya. Detak jantung, pernafasan, ya, mulai melambat. Kemudian masuk ke tahap kedua, non-rapid eye movement juga. Nah, di sini adalah tahap kedua, ini penting juga. Karena apa? Karena tahap kedua ini tahapan yang paling lama, di mana detak jantung lebih melambat lagi, gerakan mata mulai berhenti, ya, dan suhu tubuh biasanya turun nih pada saat tahap kedua ini. Berikutnya adalah tahap ketiga, ya. Tahap ketiga ini di mana tadi detak jantung, otot mulai rileks, ini di dalam level atau tingkatan yang paling rendah, paling lambat, ya. Nah, yang terakhir adalah tahap 4 atau rapid eye movement, ya. Kalau kita biasa sering bermimpi, nah di tahap yang keempat ini, ya, biasanya tubuh akan kembali, ya, sekitar 90 menit setelah tertidur. Penyempitan saluran nafas menjadi salah satu penyebab seseorang mendengkur saat tidur. Semakin sempit laju pernafasan, maka akan terdengar suara mendengkur yang lebih keras. Lantas, siapa saja yang beresiko mendengkur saat tidur? Dari hasil penelitian mengatakan bahwa pria lebih beresiko, ya, mendengkur saat tidur. Yang kedua adalah obesitas, ya, atau kegemukan. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat kita tidur, pada saat orang yang gemuk ini tidur, dia otomatis akan
tertumpuk lemak-lemak di sekitar leher dan itu akan mengganggu pernafasan di tubuh kita. Nah, yang berikutnya adalah faktor yang penting juga yang sering kita alami, kelelahan. Kita seringkali lupa, saking lelahnya, itu juga bisa berisiko mendengkur saat tertidur. Nah, yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah kondisi medis yang lain, seperti deviasi septum pada hidung, ya, kondisi hidung kita bagaimana, mulut, tenggorokan, dan kondisi tertentu seperti sinusitis. Dan yang berikutnya adalah kondisi seperti amandel yang membesar. Hal itu juga dapat menyebabkan gangguan tidur seperti mendengkur. Yang berikutnya adalah riwayat seseorang yang sudah atau sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Dan yang berikutnya perlu kita tanyakan juga nih, bagaimana orang tua kita, ayah, ibu, apakah memiliki kebiasaan tidur yang mendengkur atau ngorok tadi. Berikutnya efek samping saat kita mengkonsumsi obat tidur, itu juga bisa mengakibatkan mendengkur. Dan yang terakhir adalah posisi saat kita tidur. Nah, ini perlu diperhatikan nih pemirsa ya. Posisi saat kita tidur ya, misalnya posisi terlentang, kemudian bantal itu lebih tinggi, posisinya seperti ini. Nah, ini juga akan mengakibatkan semacam lekukan seperti ini, itu bisa mengakibatkan tidur kita juga mendengkur. Setiap orang tentu pernah mendengkur saat tidur, terlebih saat sedang lelah. Lantas, benarkah mendengkur saat tidur dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan pada tubuh? Jadi mendengkur saat tidur bisa jadi merupakan atau alarm tanda bahaya pada tubuh kita. Yang pertama, bisa mengakibatkan gangguan pernafasan atau disebut OSA, obstructive sleep apnea. Apa itu? Henti nafas yang berlangsung 15-20 detik. Nah, kondisi ini juga bisa berakibat suatu henti jantung yang berakibat kematian. Yang berikutnya adalah GERD. Kita tentunya tahu ya, GERD itu apa? Yaitu suatu kondisi di mana terjadi kelemahan dari otot lambung dan kerongkongan. Dan kemudian sisa makanan dan asam lambung naik ke atas. Nah, ini juga berhubungan dengan mendengkur tadi. Yang berikutnya adalah stroke ya. Terutama ini terjadi apabila seorang itu memiliki resiko hipertensi dan juga kolesterol yang cukup tinggi. Permasalahan berikutnya adalah sakit kepala ya, dan insomnia atau sulit tidur. Karena memang tadi adanya pasokan oksigenasi yang tidak lancar atau kurang lancar akan mengakibatkan gejala tersebut. Yang berikutnya adalah gangguan irama jantung atau aritmia. Ini juga bisa berkaitan dengan masalah tadi. Ya. Dan berikutnya adalah komplikasi kehamilan. Nah, ini penting juga ya. Atau mungkin pernah dengar ya istilahnya preeklamsia. Tentunya akan berakibat juga nih buat tumbuh kembang si bayi atau si janin ya di sini. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kondisi-kondisi lain nih seperti sulit konsentrasi, mudah lelah, mudah mengantuk. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan seputar mendengkur tadi. Bagaimana? Sudah pahamkan apa yang menyebabkan Anda mendengkur saat tidur? Agar Anda dapat tidur nyenyak tanpa mendengkur, yuk simak tips dari Dr. Yongki berikut ini. Tips yang pertama adalah ubah posisi tidur Anda. Dari yang tadi posisi terlentang, ya, bantal di atas, ya, menekuk, kita rubah menjadi posisi menyamping. Nah, tips yang kedua adalah yang penting juga adalah waktu tidur Anda tidak boleh kurang. Dalam waktu satu hari, 7-8 jam itu harus terpenuhi untuk kualitas tidur yang maksimal. Nah, yang berikutnya adalah hindari atau stop konsumsi alkohol atau minuman-minuman yang beralkohol. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting dan sangat penting juga adalah usahakan untuk mengkonsumsi minum air putih 8 gelas sehari. Kenapa begitu? Untuk menghindari terjadinya dehidrasi, di mana saat dehidrasi, tenggorokan, ya, saluran seperti ini di saluran nafas kita juga bisa kering dan itu juga bisa berisiko terjadinya mendengkur saat tidur. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah cuci hidung Anda dengan air garam. Nah, ini apabila hidung kita ada masalah seputar alergi mungkin, iritasi atau infeksi. Nah, ini juga bisa dilakukan. Dan yang berikutnya juga kita wajib untuk menjaga berat badan kita untuk tetap ideal sehingga terhindar dari obesitas. Nah, yang berikutnya nih jangan sampai lupa untuk stop ya, menghindari apa? Asap rokok. Stop rokok. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kamar tidur Anda agar terhindar dari alergi, debu, iritasi dan sebagainya. Saya Dr. Yongki Warigit, spesialis penyakit dalam untuk Hidup Sehat Plus.